Bab 045. Ini surat panggilan sidang, Mbak. Din menyodorkan sebuah amplop surat bertuliskan Pengadilan Agama. Sesungguhnya surat ini akan dikirim oleh pihak pengadilan melalui kantor pos, dan langsung ke alamat sang penggugat. Namun, semenjak pertengkaran Azarin malam itu dengan keluarga suaminya, Azarin tinggal di Sukabumi, menemani ibunya yang masih proses pemulihan. Itu sebabnya Azarin sudah mewanti-wanti Din, jika surat panggilan sidang akan terima Din saja. Azarin menerima surat tersebut. Lama juga ya, Pak. Sampai 2 minggu prosesnya, baru dikirim surat panggilan, ucapnya sembari mengeluarkan kertas dari amplop. Din mengangguk, lalu kembali lagi fokus dengan tablet di depannya. Dia sedang mempersiapkan beberapa berkas yang akan diberikan pada tuntutan Azarin kali ini. Namun, setelah beberapa kali memeriksa dia baru menyadari satu hal, Azarin tidak menuntut harta gono gini. Sebab, rumah yang ditempati bersama jenderal, memang atas nama Azarin, karena termasuk mahar. Mbak Asa. Azarin yang sedang fokus membaca surat panggilan, mendongak sekilas, sambil menjawab singkat, iya. Dalam gugatan cerai, Mbak Asa tidak mencantumkan harta gono gini, kenapa? Din berbicara pun, tak begitu fokus menatap wajah Azarin. Azarin meletakkan kertas tersebut di atas meja, lalu menghela napas berat. Harta gono gini. Hanya mobil saja yang kami punya setelah menikah. Tanah atau aset lainnya kami tidak ada. Kecuali. Azarin terdiam sejenak, membuat kedua alis Din terangkat. Kecuali rumah kakakku. Mbak ingin menggugat itu juga. Seru Din kaget. Ya. Azarin mengangguk yakin, rumah itu dibeli dari hasil kerja suamiku selama masih bersamaku. Rasanya aku tidak ikhlas, berbagi apapun lagi dengan kakakku, ucapnya dingin, tetapi raut sorot matanya terlihat tenang. Baiklah. Saya akan menambahkan harta gono gini yang Mbak Asa inginkan. Setelah berucap, Din kembali fokus dengan pekerjaannya di tablet. Sementara Azarin menatap keluar di kafe tersebut. Mereka memang berjanji temu di kafe, daerah Jakarta, untuk menghindari fitnah jika Din mendatangi rumahnya di kampung. Ketidakmunculan jenderal selama 2 minggu, dia sudah menjadi buah bibir tetangga, apalagi jika Din datang. Rencana perceraiannya sampai saat ini memang belum bocor ke tetangga, maupun sang ibu, mengingat selama 2 minggu terakhir ini, ibunya sedang melakukan terapi psikis. Sangat rentan drop jika sampai mendengar kabar buruk. Selama 2 minggu terakhir ini juga, pasca pertengkarannya malam itu, baik jenderal dan Aleya tak lagi terdengar kabarnya. Bahkan, nomor jenderal yang sempat dia blokir sudah dibuka, tetapi hingga saat ini, tak ada kabar apapun. Oh ya, Mbak. Ini sidang pertama ya. Saya harap Mbak datang, ucap Din, membuat atensi Azarin teralihkan. Azarin mengangguk tanpa berkata apapun. Saya hanya meragukan ketidakhadiran suami Mbak Asa, tukas Din kemudian. Bukannya lebih baik, Pak. Seandainya dia tidak datang, itu akan mempercepat sidangnya, jawab Azarin penuh keyakinan, tetapi jenderal langsung menepis hal itu dengan menggeleng. 2. Perceraian warga sipil dan militer berbeda, Mbak. Mbak istri prajurit. Kehadiran suami Mbak itu hal yang penting, apalagi bagian mediasi, jelas Din. Azarin tersenyum kecut.
Begitu rumitnya menjalani proses perceraian dengan anggota militer. Bukan hanya pernikahannya saja yang rumit, tetapi perceraian pun sangat berbelit-belit. Perceraian anggota militer, bukan hanya mediasi, ketuk palu saja, lalu selesai, ucap Din mengisi keheningan di antara mereka. Banyak hal yang dibahas, salah satunya hak waris sebagaimana Mbak Aza tercatat sebagai istri sah anggota TNI. Bagaimana kalau dia datang, lalu dia keke menolak bercerai, Pak? Inilah salah satu alasan Azarin menolak kehadiran jenderal, mengingat pria itu sempat bersikukuh menolak perceraian. Soal itu, Mbak tidak perlu khawatir. Saya sudah meminta teman pengacara saya yang lain, serta pengacara papa saya Didup. Seketika Din mengatupkan bibirnya, nyaris saja dia kelepasan menyebutkan identitas keluarganya. Sedangkan Azarin mengerutkan kening. Maksud saya, pengacara papa saya, juga nanti turut hadir dalam sidang. Karena semakin banyak kuasa hukum yang digunakan, semakin cepat prosesnya, jelas Din kemudian, namun mata Azarin langsung terbelalak. Jadi Anda membawa pengacara berapa totalnya, Pak? Azarin terlihat gusar. Selama ini, Din tak pernah mengatakan apapun, sehingga sepengetahuannya, hanya Din saja yang akan mendampinginya. Sekitar 10, Mbak. Apa? Azarin sontak memekik kaget, detik kemudian dia menghela napas berat. Aku mana uang untuk membayar pengacara sebanyak itu, Pak? Aku belum kerja, tabungan aku dipakai membayar Anda, dan pengobatan ibuku ke psikiater, ucapnya pelan. Din tersenyum melihat kejujuran Azarin. Tidak perlu bayar. Untuk kasus ini, saya akan kawal sampai selesai. Tidak. Jangan dulu menolak, Mbak. Saya lakukan ini, agar masalah Mbak Aza cepat selesai, Seladin meyakinkan, namun Azarin masih merasa tidak enak. Kalau gitu aku tidak ingin memakai jasa Anda lagi, Pak. Saya tidak ingin menggunakan jasa Anda dengan cuma-cuma. Azarin berkata dengan serius. Sudah cukup aku mendapat hinaan dari keluarga suamiku, Pak, lantaran aku hanya dianggap beban, imbuhnya dengan lirih. Din terdiam, dia merasakan sekali trauma yang dialami Azarin. Hatinya ikut teriris, entah apa yang dialami Azarin selama menikah, hingga menjadikan wanita selembut Azarin berubah sekuat ini. Saya akan tetap bayar, Pak. Semua pengacara yang Anda bawa juga, ucap Azarin memutuskan, dari nada suaranya, terdengar tidak ingin bantahan sedikitpun. Baik kalau begitu. Din akhirnya mengangguk pasrah. Tak ingin kecanggungan menyelimuti mereka, Din lanjut membahas mengenai gugatan Azarin perihal hutang piutang pada ibu mertua. Mbak Aza yakin. Din kembali memastikan mengenai surat gugatan rumah mertua. Saya hanya ingin memastikan, rumah tersebut memang sudah lepas dari pihak bank. Takutnya Mbak Aza yang rugi, ucap Din lagi. 3. Saya yakin, Pak. Azarin menjawab dengan tenang, sambil menatap lurus ke jalanan. Sepengetahuanku rumah itu tidak ada lagi sangkut pautnya dengan bank atau apapun lagi, karena terakhir kali saya telah melunasi. Din mengangguk dan langsung memasukkan ke dalam agenda tuntutan yang akan dibuat. Sebab, gugatan perceraian jelas berbeda dengan gugatan hutang piutang yang akan dijalani di pengadilan negeri. Setelah pertemuan dengan Din di kafe 2 hari yang lalu, tepat hari Rabu, Azarin harus kembali ke Jakarta. Hari ini, menjadi hari paling mendebarkan. Sidang pertama perceraiannya akan dilakukan, dan mungkin juga jika jenderal hadir,
ini menjadi pertemuan pertama mereka setelah 2 minggu tak bertemu. Dalam salat tahajud Azarin tak lupa meminta kelancaran, hingga acara selesai. Dia masih ingat sang ibu, dimanapun, dan apapun yang hendak kita lakukan selalu sertakan sang pencipta di setiap langkah. Azarin melangkah tergesa-gesa menuju kamar sang ibu. Penampilannya pun sudah rapi, bahkan terlihat berbeda, dengan gamis hitam, dipadukan dengan kemeja jeans serta sepatu kets putih. "Assalamualaikum, Umi," sapa Azarin dengan riang. Wanita parubaya berparas cantik itu, langsung mengalihkan pandangannya dari buku di pangkuannya. "Waalaikumsalam, Nak," jawabnya sambil tersenyum sendu. "Udah rapi, mau kemana?" Mau ke Jakarta, Umi." Azarin duduk di sisi tempat tidur, tepat di samping kaki ibunya yang selonjoran. "Ke Jakarta lagi? Suamimu sudah jemput?" Herlina mengira hubungan anaknya baik-baik saja selama ini. Azarin menggeleng. "Aku ada urusan, Umi." Mengambil tangan sang ibu, dan dielus dengan ibu jarinya. "Umi di rumah sama Bibi Siti gak apa-apa, kan?" Tukasnya, dan langsung diangguki Herlina. "Kamu menginap, Nak?" "Tidak, Umi. Aza pulang." Azarin langsung memeluk sang ibu, menyandarkan kepala di dada, dan mencoba menghirup aroma mukena ibunya yang sangat khas dan menenangkan. Katanya doa seorang ibu paling manjur. "Bisa gak Umi doakan aku secara khusus?" pinta Azarin dengan suara lirih. "Tanpa kamu minta Umi selalu doakan kamu dan kakakmu." Herlina membalas pelukan Azarin yang agak membungkuk itu. "Makasih ya, Umi." Azarin bangkit dari pelukan sang ibu, lalu mencium pipinya dengan lembut. "Aza pergi dulu. Umi jaga diri, ya. Jangan banyak pikiran." Herlina tersenyum dengan raut wajahnya yang sendu. Membiarkan anaknya pergi setelah mencium tangannya. Azarin ke Jakarta menggunakan mobilnya sendiri. Sepanjang jalan dia terus mengucap istighfar, untuk menenangkan perasaannya yang menggempur terus-menerus. Sekitar 2,5 jam Azarin sampai di pengadilan agama. Kedatangannya itu langsung disambut dengan para pengacara yang sudah menunggu sejak 15 menit yang lalu. Din pun, langsung mengenalkan pada pengacara tersebut. "Udah mulai ya, Pak?" tanya Azarin sembari melirik ruang sidang yang masih tertutup. Din menggeleng. "Belum, bentar lagi. Mbak Aza duduk di situ dulu," ucap Din sambil menunjuk kursi ruang tunggu. Azarin pun segera duduk sambil mengusap-usap kedua tangannya yang terasa dingin. Jantungnya pun terasa berdebar tak menentu. Sesekali dia melirik pada pintu masuk, untuk memastikan jenderal datang atau tidak. Tidak dipungkiri, pikirannya terus berputar memikirkan jenderal. Tak berselang lama menunggu, Din langsung memberi kode pada Azarin untuk masuk ke ruang sidang. Dengan perasaan tak berdebar karena gugup, Azarin memaksa masuk ke dalam ruangan yang sangat asing. Seumur hidup ini kali pertama dia akan berhadapan dengan hakim. Rasanya seperti saat sidang skripsi. "Sidangnya kita mulai," ucap hakim ketua. "Yang tergugat apakah sudah datang?" Lanjutnya bertanya sambil melihat kursi di samping Azarin yang kosong. "Tidak, Pak." Jawaban dari pria berjubah hitam serta dasi putih yang tak lain adalah pengacara,
membuat Azarin langsung menoleh. Klien saya sedang ada Satgas di Papua. Saya yang akan menjadi perwakilannya. Hakim tersebut terlihat mendesah pelan. Sulit juga, iya. Istri menggugat saat suaminya sedang Satgas, ucap hakim tersebut terdengar nada kecewa. Namun, kata-kata tersebut terdengar seperti sindiran buat Azarin. Ya sudah, kita lanjutkan saja. Hari ini agendanya pembacaan surat penggugat, ucapnya kemudian. Sidang pun dilanjutkan yang diambil alih oleh Din membaca alasan Azarin menggugat. Dengan detail semua Din jabarkan. Selain itu, salinan berkas beserta bukti, diserahkan pada hakim untuk dipelajari. Alasan Azarin bercerai pun, sempat mengejutkan hakim, di mana tak pernah mendapatkan nafkah batin selama 3 tahun, ditambah lagi dengan bukti perselingkuhan. Hingga membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam Azarin memberi kesaksian. Sampai sidang pun, akhirnya selesai, dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mediasi. Hakim sempat menghimbau kepada pengacara jenderal, untuk meminta jenderal di agenda penting minggu depan. Begitu tiba di luar ruangan sidang, Azarin langsung menghela napas panjang sambil mengusap syukur. Mbak Aza tegang? Tanya Din sambil tersenyum. Azarin mengangguk. Sangat, Pak. Lebih tegang ini dibanding sidang skripsi. Jawaban Azarin, sontak membuat para pengacara itu tertawa, termasuk Din. Bu Aza tenang saja. Mediasi nanti hanya formalitas saja. Kalau yang tergugat tidak datang, kami akan usahakan agar sidang segera diselesaikan, ucap salah satu pengacara wanita. Azarin tersenyum di balik cadar sambil mengangguk. Iya, Bu. Terima kasih. Hakim juga sebenarnya malas terlalu bertele-tele. Apalagi melihat kuasa hukum Bu Aza lebih banyak daripada yang tergugat, dari situ saja sudah dilihat keunggulannya. Bu Aza pasti akan memenangkan sidang ini, sambung pengacara lainnya dengan penuh optimis. Azarin hanya bisa mengangguk, dengan perasaan terharu. Dia tak bisa lagi berkata-kata, selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Para pengacara pun, akhirnya membubarkan diri. Tinggal Din yang masih menemani Azarin di area pengadilan. Mau makan dulu gak? Ajak Din. Biar tegangnya hilang, imbuhnya sambil tersenyum lebar. Azarin berpikir sejenak. Dia pun akhirnya mengangguk sebagai tanda terima kasih, karena telah berjuang untuknya selama ini tanpa mengeluh. Karena Azarin membawa mobil sendiri, mereka pun sepakat ke restoran prasmanan di tengah kota. Namun, baru saja Azarin mendekati mobilnya, tiba-tiba saja pengacara jenderal memanggil. Kening Azarin langsung berkerut, tetapi masih menunggu pria itu mengatakan mendekat. 5. Maaf mengganggu, tapi saya cuma ingin menyampaikan amanah, ucap pria bertubuh agak gempal itu. Amanah? Tanya Azarin memastikan pendengarannya, dan pria itu mengangguk sambil merogoh tas hitamnya. Ini surat dari suami, Ibu. Saya diminta memberikan ini, ucapnya sambil menyodorkan amplop putih tersebut. Tak ingin berlama-lama, Azarin segera menerima. Pria berjas itu pun, langsung meninggalkan Azarin yang masih terpaku penuh kebingungan. Ngapain dia ngasih surat segala? Datang sidang gak bisa, ngasih surat bisa, gerutu Azarin. Tanpa niatan untuk membaca, surat tersebut dimasukkan ke dalam tas setelah dilipat kecil.
Azarin segera menyusul Din yang sudah lebih dulu pergi. Dalam perjalanan Azarin baru menyadari jika teleponnya masih dalam kondisi mati sejak dari ruang sidang tadi. Sembari fokus mengemudi, Azarin menyalakan benda pipih tersebut. Sekitar beberapa detik, setelah ponselnya terkonfigurasi jaringan, denting notifikasi masuk beruntun. Azarin mengerutkan kening sambil melihat layar ponselnya. Ternyata semua notifikasi panggilan tak terjawab dari BBCT, serta beberapa pesan. Perasaannya mendadak tidak enak. Azarin menepikan mobilnya di pinggir jalan. Dia lalu membuka salah satu pesan tersebut.